Terima kasih sudah nonton kita sama mendukung kita. It was a fun game to play, but we can do better. So because I think they train like hell and they did really well and Tak banyak pemain yang punya cerita seperti Brandon Sesnuman. Pemain keturunan kelahiran Malang berdarah Jerman yang kini membela Arema FC. Pemilihan Brandon dalam lini pertahanan timnas U23 Indonesia di Asian Cup U23 2025 tergolong mengejutkan. Lantaran Vandenberg memiliki sejumlah nama langganan timnas junior dalam skuadnya. Dalam skuad final terdapat nama reguler yang tersingkir olehnya, seperti Kade Arel atau Kakang Rudianto. Brandon sendiri baru mencuat di Liga 1 2022-2023 saat menjadi starter dalam 2 laga beruntun PSIS Semarang pada Januari 2023 dalam usia 17 tahun. Sinteyong yang kala itu menggelar pemusatan latihan timnas U20 Indonesia untuk Piala Asia U20 2023 langsung memanggilnya. Sayangnya Brandon hanya bermain dalam 2 laga persahabatan, tanpa sekalipun bermain di turnamen sesungguhnya Piala Asia U20 2023. Sejak saat itu, Brandon tak pernah lagi bermain reguler di klub, baik di PSIS maupun klub berikutnya. Ia pernah dipinjamkan ke Persipura Jayapura di Liga 2, tapi hanya bermain 3 kali. Pemain bertinggi 186 cm itu musim lalu hijrah ke Arema FC, tetapi lagi-lagi hanya memperoleh 1 penampilan. Meski belum bermain konsisten di level klub, Brandon tergolong memiliki darah bangsawan sepak bola. Ia merupakan putra dari Timo Sesneman, mantan pelatih Persema Malang dan Persiba Balikpapan. Sepupu Brandon, Claudia Sesneman, saat ini berstatus pemain aktif timnas putri Indonesia. Brandon sendiri terlihat bangga bisa bergabung dalam skuad Garuda Muda. Melalui unggahannya di Instagram sebelum pertandingan, ia mengibarkan bendera dengan bangga. Dan unggahan itu pun dibalas oleh sang sepupu, "Aku melihatmu," tulis Claudia di kolom komentar. Patut ditunggu apakah kepercayaan di timnas U23 akan membuat Brandon mendapatkan lebih banyak menit bermain di level klub. Padahal bakat Brandon sendiri bukan kejutan. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan ketertarikan dan kemampuan di dunia sepak bola. Perjalanan karir sepak bolanya dimulai dari SSB Putra Gemilang dan Ricky Nelson Academy di Malang. Setelah itu, ia melanjutkan pengembangan karir di level lebih tinggi bersama PSIS Semarang U20, lalu sempat memperkuat Persis Solo U20 dan kembali lagi ke PSIS. Brandon menjalani debut profesional di Liga 1 bersama PSIS Semarang saat menghadapi Arema FC pada 21 Januari 2023. Saat itu usianya baru menginjak 17 tahun. Ia menjadi salah satu bek termuda yang tampil di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Setelah sempat dipinjamkan ke Persipura Jayapura, kini Brandon resmi bergabung dengan Arema FC mulai Januari 2025. Meski belum mendapat banyak menit bermain, performanya tetap dipercaya tim pelatih timnas U23 untuk memperkuat skuad di Piala AFF U23 2025. Brandon sejauh ini telah mencatat 7 penampilan di Liga 1, 3 penampilan di Liga 2, dan 2 caps bersama timnas U20 Indonesia. Meski belum memiliki catatan gol, kontribusinya di lini belakang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tim. Brandon dikenal sebagai pemain yang fleksibel, bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Ia memiliki visi bermain yang baik dan kemampuan membaca permainan dengan tenang. Meski awalnya sempat tertarik menjadi striker, akhirnya ia memilih posisi bertahan karena merasa lebih cocok dengan gaya mainnya. Tak hanya menjadi sorotan karena performa solid ketika membantu Garuda Muda menang 8-0 atas Brunei U23, tetapi juga karena fakta menarik. Brandon ternyata fasih berbicara dalam bahasa Indonesia dan Jawa. Pasca pertandingan, Brandon menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan dalam sesi mandiri player takeover. Dia berbicara di depan kamera yang videonya kemudian diunggah di media sosial timnas Indonesia, salah satunya Instagram. Halo Garuda friends, this is Brandon Masel Shoinaman. Thank you for terima kasih sudah nonton kita sama mendukung kita. It was a fun game to play, but we can do better. So terus mendukung buat kita ya. Terima kasih. Fans pun heran bahwa Brandon Sesneman yang notabene pemain keturunan tetapi fasih berbahasa Indonesia. Meski berayah bule yakni Timo Sesneman, Brandon tumbuh dan besar di Indonesia, menjadikan bahasa lokal sebagai bagian dari kesehariannya.
Dan yang menarik, meskipun memiliki darah Jerman, Brandon justru lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan Jawa, memperlihatkan betapa lekatnya ia dengan budaya lokal. Hebat, iki arek lho. Arek 13 tahun nih. Mosok, kan 16 nah. Boten, boten. Hal ini tidak mengherankan jika melihat rekam jejak sang ayah, Timo Sesnomen. Lahir di Kediri, Jawa Timur 29 November 1973, Timo menghabiskan masa kecilnya di berbagai kota Indonesia, seperti Malang dan Kediri. Tak heran jika ia sangat fasih berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Jawa. Di akun Instagram pribadinya, Timo dengan bangga menyebut dirinya sebagai orang Indonesia sejati, Jerman outside, Indonesian inside. Berbeda dengan banyak pelatih asing lainnya, Timo tidak hanya mengenal sepak bola Indonesia dari sisi teknis, tapi juga memahami budaya lokal secara mendalam. Salah satu pernyataan Timo yang paling ikonik terjadi saat pembukaan Liga Premier Indonesia 7 Januari 2011 silam di Hotel Novotel Solo. Ketika itu ia berkata lantang, "Saya rela dipenjara asal Indonesia bisa masuk Piala Dunia." Pernyataan tersebut menjadi viral dan memperkuat citranya sebagai pelatih yang benar-benar mencintai merah putih. Nama keluarga Sesnomen memang tidak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Mereka bukan hanya hadir sebagai pelaku sepak bola, tapi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pembinaan sepak bola nasional, baik di level pria maupun wanita. Hingga kini tercatat ada 4 anggota keluarga Sesnomen yang terlibat langsung dalam sepak bola Indonesia. Timo Sesnomen adalah sosok pelopor. Selain anaknya Brandon Sesnomen, Kevin Sesnomen lebih dulu menampaki dunia sepak bola Indonesia. Kevin adalah keponakan Timo dan sepupu dari Brandon. Meski tidak setenar kerabatnya, Kevin tetap memberikan kontribusi dalam perjalanan sepak bola nasional. Ia pernah memperkuat Persewar Waropen pada musim 2020-2021, kemudian melanjutkan karirnya bersama Sulut United dan Nusantara United. Namun sejak musim 2022-2023, Kevin tercatat tanpa klub. Pada 2017, ketika Timo melatih Persiba, Kevin ikut seleksi, tetapi justru dicoret oleh pamannya sendiri. Sebuah ironi yang menunjukkan bahwa profesionalisme tetap dijunjung tinggi dalam keluarga Sesnomen. Warna berbeda diberikan oleh Claudia Sesnomen, satu-satunya anggota keluarga yang berkiprah di Timnas Putri Indonesia. Meski baru berusia 16 tahun, Claudia sudah menjadi pilar utama skuad Garuda Pertiwi. Kiprah Claudia terus memukau sejak tampil luar biasa di Piala AFF U19 Putri 2023. Dalam ajang itu, Claudia membawa Indonesia meraih posisi ketiga. Secara individu, ia menyabet 2 penghargaan sekaligus, top skor dengan 5 gol dan gelar pemain terbaik. Prestasi ini menegaskan bahwa Claudia adalah prospek masa depan sepak bola wanita Indonesia.